Kelihatan ya. 1, 2, 3. Menu spesial Natal. Nah, malam ini kita mau bicara tentang menu. Saudara, kalau Natal punya menu ya. Kita akan buat makanan yang beda sama hari biasa. Kalau di tempat saya di Manado, mama saya kalau Natal semua masakan dia masak. Angkatan laut dia masak, angkatan darat dia masak, angkatan udara dia masak. Yang kalau di Jakarta dikenal dengan B1 dan B2. Itu kode aja. Kalau di Manado nggak ada kode-kode, langsung dibilang ini anjing, ini babi. Kalau di sini kan agak harus. Dia hidup kita kasihi, kan begitu. Nah, saudara-saudara, menu-menu ini selalu ada di setiap Natal. Kemarin kita pesiar ke tempat kemana? Kita pesiar dapat sebelumnya. Beremon kalau dikasih ayam nggak enak. Dikasih apa buat enak? Dikasih babi. Garut kemarin ke tempat sekretaris umum sinode kita, dia ada pangi. Sudah tahu pangi? Om Gono nggak tahu itu pangi. Pernah lihat Om? Nah, itu daun dicincang-cincang. Dan pangi itu kalau pakai ayam nggak enak. Dia mesti pakai apa biar enak? Pakai babi. Nah, di Alkitab Tuhan bicara tentang dua hewan ini agak lain. Tuhan bicara. Dia tidak bicara menu. Dia bicara sifat. Ya. Kalau saudara pergi ke sirkus, saudara lihat sirkus itu banyak sekali hewan kaki, saudara bayangkan. Benar. Dan butuh waktu bertahun-tahun supaya hewan-hewan ini bisa bersikap seperti manusia. Kalau lihat ada anjing, bisa kasih salam. Ya. Saya lihat di YouTube, anjing sebelum makan berdoa. Ramai itu ada 12 anjing sebelum berdoa dikasih makan berdoa. Butuh waktu yang lama dan butuh keahlian untuk membuat hewan ini dia bisa mirip manusia. Ya. Tetapi manusia untuk mirip hewan tidak butuh waktu lama. Ya, hanya butuh sedikit kebencian, dia udah bisa kayak hewan. Hanya dibutuhkan iri hati, dia udah kayak hewan. Nggak perlu keluar duit, nggak perlu sekolah. Di sini nggak ada ya, keluarga Hope jangan ada ya. Kalau ada orang negeri kelakuannya kayak anjing bener. Nah, kita mau baca tentang dua hewan ini. Karena itu adalah menu spesial Natal. Kita buka ayatnya. Amsal 26 ayat 11. Kebaca ya. Kita buka Amsal pasal 26 ayat 6. Di sini ada dua menu tadi. Apa tadi menu? B1 dan B2. Tuhan bicara pertama tentang B1. Ini B1. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikian orang bebal mengulangi. Saudara pernah lihat anjing makan lagi muntahnya? Pernah? Itu sering. Anjing dia muntah, dia makan lagi. Sering itu, karena itu memang sifat anjing. Nah, Tuhan mengibaratkan orang yang mengulangi kebodohan.
Orang bodoh ada atau enggak? Ada enggak? Ada ya? Ada. Kita sepakat ada. Banyak atau sedikit? Udah ada pastinya. Nah sekarang jumlahnya, nggak usah ikut angka, banyak atau sedikit? Banyak. Oke, sepakat kita banyak. Orang bilang itu seperti anjing yang makan muntahnya. Nah, di Alkitab, saudara, cerita tentang B1 ini banyak Tuhan sisipkan pada cerita-cerita yang hebat di dalam Alkitab. Saya tidak tahu zaman Tuhan itu atau zaman perjanjian lama anjing itu punya peranan seperti apa, kita kan kurang tahu. Kalau sekarang kita tahu perannya. Ibu Og ini punya anjing dan anjingnya tidur bersama dia. Iya, nggak percaya, ini tersangkanya ada di sini. Saking sayang kan, benar. Mana lebih banyak orang yang sayang anjing atau orang yang sayang daging anjing? Banyakan mana? Banyak sayang anjing. Sayang. Ya. Yang sayang daging anjingnya? Ya itu mah yang makan aja. Kita lihat cerita Tuhan ini kan begini. Saya mau ngasih menu spesial Natal loh saudara. Cerita tentang anjing yang pertama dalam Hakim-Hakim 7 ayat yang kelima. Hakim-Hakim 7 ayat yang kelima, saudara, cerita tentang Gideon. Nah, lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun apa? Minum air. Dan berfirmanlah Tuhan. Jadi ini kata Tuhan kepada Gideon. Tuhan bilang begini, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat. Ini kata Tuhan. Haruslah kau kumpulkan sendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum dikumpulkan. Jadi dipisahin. Tuhan bilang pisahin. Yang minum kayak anjing, pisahin. Dan kalau saudara baca cerita selanjutnya, yang minum kayak anjing, Tuhan suruh pulang. Pulang. Tidak boleh ikut perang. Pulang. Saudara pernah lihat anjing minum? Ini buat paling. Gimana minumnya? Pakai sedotan? Enggak, pakai sedotan. Dia kan gila. Anjing itu minum beda. Air itu dia jilat sampai belepotan. Dan Tuhan bilang orang yang minum seperti anjing. Jadi saudara bisa bayangkan ketika Gideon bilang, ayo turun minum di sungai. Nah orang yang minum seperti anjing, dia langsung mukanya ke air dan dia jilat. Tuhan bilang pisahin itu orang. Ada orang yang turun minum, dia pakai tangan. Tuhan bilang pisahin. Yang kayak anjing tidak boleh ikut. Tidak akan menikmati yang namanya menang karena nggak ikut. Pasti dia langgar. Karena dia punya insting sebagai seekor anjing. Dia menjilat. Tuhan bilang yang nggak bisa ikut aturan, yang tidak mau diatur seperti anjing, jangan diikutkan. Jangan suruh mereka perang, karena mereka akan membahayakan. Ini Yesus. Nah, dia baik. Kalau yang tadi kan
perkataan Tuhan kepada Gideon. Ini perkataan Yesus sendiri. Yesus bilang begini, ini ada seorang perempuan Sirofenesia, perempuan bukan Yahudi, perempuan kafir. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi Tuhan ibaratkan perempuan ini anjing. Anak-anak ini artinya orang-orang Israel. Itu anak-anak Tuhan. Orang di luar Israel, orang kafir, Tuhan anggap anjing. Ya, Tuhan anggap anjing. Orang yang bukan. Saudara pernah dimaki orang juga, dasar anjing lu? Pernah? Saudara langsung, oh puji Tuhan, aduh puji Tuhan aku dibilang anjing, ya Allah. Saudara langsung, saya kalau dibilang anjing, saya langsung gigit. Iyalah, karena itu adalah sebuah penghinaan yang paling hina. Dan itu keluar dari mulut Tuhan. Kenapa? Karena bagi Tuhan, orang di luar pilihan Allah tidak pernah dianggap. Tidak dianggap. Saudara keluar dari jalan Tuhan, saudara keluar dari jalur Tuhan, saudara keluar dari persekutuan Tuhan, maka kita ibarat anjing. Tidak ada gunanya. Kenapa? Karena bagi Tuhan, orang yang sudah ditebus, saudara dan saya, kita dianggap anak. Amin. Sama-sama katakan anak. Katakan samping kiri kananmu, ses itu anak. Itu sebabnya dalam kekristenan kita mengenal kata anak-anak Tuhan, kan begitu. Aduh Pak Gem, tetangga saya itu anak Tuhan tuh. Dia tidak kenal, tapi karena dia lihat ada salib, dia bilang itu anak Tuhan. Dan anak-anak Tuhan itu jelas mereka mempunyai hak menikmati roti. Karena Tuhan bikin roti buat anak Yesus. Tidak patut roti yang mau diberikan kepada anak dikasih ke anjing. Jadi orang yang sudah jadi anak, dengar baik, kita selalu memiliki kesempatan menikmati roti. Oh. Kemudian perempuan ini bilang begini, kata perempuan, benar Tuhan. Jadi dia bilang benar, saya ini anjing. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara tahu apa itu remah? Remah itu apa? Hancuran, rontokan. Yang jatuh. Serpihan, serbuk-serbuk itu. Ya, rontokan. Jatuh. Ya, dia remah itu adalah roti dengan ukuran yang sangat kecil. Karena remah itu roti juga. Dia kan jatuh dari roti. Suruh bayangkan perempuan yang bilang anjing, dia bilang yes, saya ini anjing. Tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh katanya. Jadi kalau kita beli roti, kemudian kita bagi dua, itu suka ada yang jatuh. Ya. Apalagi roti zaman dulu kan di Israel rotinya kering. Jadi kalau kita belah,
pasti ada yang jatuh tuh. Remah. Nah, anjing itu makan itu. Oh. Anak yang dikasih roti besar sama anjing yang makan roti-roti kecil. Tuhan bilang, besar imanmu. Makan roti. Tiap hari buka YouTube saudara makan roti. Ada firman yang selalu saudara dengar. Begitu. Yang menjadi pertanyaan, menumbuhkan iman ya, roti yang saudara makan. Jangan sampai kita kalah dengan anjing ini. Besar imanmu, hai ibu. Dari mana imannya jadi besar? Dari remah-remah. Kenapa saudara saya selalu dorong baca Alkitab tiap hari? Saudara menang remah-remah. Jadi jangan pandang enteng kalau saudara baca Alkitab tiap hari. Jangan pandang enteng kita ketemu Rabu dan kita sharing firman Tuhan. Kita mendalami firman. Kita melihat lagi ke belakang. Sudah berapa banyak firman yang saya konsumsi? Sudah berapa banyak ibadah yang saya datangi? Iman saya bertambah atau tidak? Atau malah turun? Air hidup. Dan saudara menikmati air itu kayak anjing. Sudah tidak gila. Tuhan bilang, akulah roti hidup. Kita mau menikmati roti itu seperti anjing itu. Kepada muntahnya, orang yang mengulang-ulang kesalahan, orang yang mengulang-ulang kebenaran. Dalam Alkitab kita melihat ada cerita yang agak unik dalam Matius pasal yang kedua. Ini cerita Natal. Ini pesan Natalnya. Matius pasal 2 ayat yang ke-7 mulai. Lalu dia sang bertanya. Ini bertanya, benar-benar bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Terus kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di mana? Di atas tempat di mana anak itu berada. Terus ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Terus bukan, Alkitab bilang waktu orang Majus itu ketemu Yesus, mereka itu sudah di rumah, tidak lagi di kandang. Karena waktu mereka bertemu Yesus, Yesus itu sudah dibilang anak, bukan bayi. Memang Yesus lahir di kandang, tapi waktu ketemu Majus, Alkitab bilang ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta benda yang memperingatkan mereka itu Tuhan sendiri. Bukan lagi kecapean tidur terus dia mimpi. Diperingatkan oleh Tuhan di dalam mimpi. Dan mereka tidak boleh kembali kepada Herodes. Bahasa Indonesia. Ini pertama kali pergi ke Herodes. Kenapa mereka kepada Herodes? Karena menurut mereka, raja kalau lahir mesti di istana. Dan begitu. Mereka tidak pernah membayangkan kalau raja itu lahir di kandang. Saya akan datang menyembah anak itu. Tapi Alkitab bilang apa?
diperingatkan jangan kembali kepada Herodes. Menurut saudara, banyak orang Kristen, saya ingin sharing dengan saudara. Yes, tapi ketika kita ketemu Yesus, baik-baik, kita harusnya punya kesempatan tidak bodoh lagi. Masuk tahun 2026, saudara jangan jadi kayak anjing. Kembali lagi, kan jutaan khotbah Natal di muka bumi ini. Tapi kita sesudah Natal, kita masih balik lagi ke Herodes. Seorang pembenci ketika ketemu Natal, habis itu dia masih kembali kepada kebencian dia yang lama. Seorang pendusta rajin datang di ibadah Natal. Sebenarnya tidak perlu kita lakukan. Kadang kita mempertahankan ego kita yang begitu keras, hati kita yang begitu keras. Ketika saudara ketemu dengan Natal itu, harusnya 2026 kita lewat jalan lain. Kita setiap tahun diperingatkan. Setiap Natalan kita diperingatkan, tolong berubah. Ambil jalan lain dong. Masa kamu balik pulang lewat jalan lain? Karena ada orang-orang Kristen kayak Herodes, datang ke ibadah Natal kadang bukan untuk menyembah, tapi kadang merusak penyembahan. Gara-gara kancing masalah. Cuma gara-gara penempatan makanan kasus. 22 ayat 15. Wahyu 22 ayat 15 ini cerita tentang Yerusalem yang baru. Nah, kan? Jadi Tuhan berbicara kepada Yohanes Rasul dalam penyembah berhala dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar, tidak masuk di Yerusalem baru, tidak masuk surga, tinggal di luar. Kita lah, anjing dilarang masuk, kan ada gitu. Kata anjing-anjing di sini adalah orang-orang yang mengaku anak Tuhan, orang-orang yang mengaku Kristen, orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus, tapi mereka selalu kembali melakukan kebodohan yang sama. Orang yang masih makan muntah, orang yang memilih tidak mau berubah, melakukan kebodohan berulang-ulang, melakukan kesalahan berulang-ulang, melakukan dosa berulang-ulang. Tuhan bilang anjing-anjing ini tinggal di luar. Tukang sihir itu pasti jarang ada dalam kekristenan. Orang kalau sudah di zaman Tuhan ya 1, 2, 3 ada lah, tapi sebagian besar tidak. Orang-orang sudah rata-rata banyak orang di luar Tuhan. Di dalam Tuhan itu pasti akan sangat sedikit. Pembunuh, nah kita orang Kristen nggak malu lah membunuh, barat kata ya. Kalau bukan karena kerasukan setan atau terpaksa, tapi niat kita kan orang Kristen nggak pernah ada. Saudara jadi orang yang bekas pembunuh ketika bertobat aja dia udah benar-benar tidak mau lagi melakukan pembunuh, itu jahat. Penyembah berhala, orang Kristen udah jarang, masih ada,
tapi sangat sedikit. Dusta. Dusta ada. Ini agak banyak nih. Paling banyak. Tapi anjing-anjing Tuhan bicara khusus kepada pengikut Dia. Kamu sudah bertobat, sudah tahu salah, sudah dengar firman, sudah diperingatkan berkali-kali, berulang-ulang. Kamu bikin lagi. Saya berharap 2026 saudara-saudara ini ikut jalan yang lain. Kata jalan lain ini bukan banyak jalan menuju Roma, bukan. Kata jalan yang lain ini bagi saya dan saudara itu adalah jalan yang Tuhan buat kita. Yesus bilang, akulah jalan. Akulah jalan. Ada lagu sekolah minggu bilang begini. Di dunia ini ada dua jalan, lebar dan sempit. Oh benar? Ini benar sekolah minggu. Ada lewat lagu. Di dunia ini cuma dua, yang lebar dan yang sempit. Alkitab bilang, jalan yang lebar menuju kebinasaan, banyaklah orang berjalan di situ. Yang sempit ini, jangan balik lagi ke kebodohan itu. Firman Tuhan jelas, anjing-anjing tinggal di luar. Kecuali anjingnya Ibu Oot. Ini sampai di kamar nih. Kalau saya tinggal di luar. Jadi tolong jangan jadi seperti anjing-anjing. Yang mendingan anjing kita makan. Ada orang, saya tidak makan anjing Pak Gel, tapi sifatnya kayak anjing. Lebih baik kita makan itu anjing yang Tuhan pilih. Amin. Tua muda, besar kecil, saudara adalah anak yang setiap saat Tuhan kasih roti, tolong dinikmati. Setiap saat saudara Tuhan kasih makanan yang hebat, Tuhan kasih minum yang baik, minum yang benar. Jangan saudara datang ibadah itu kayak anjing, melayani semua. Karena nama saudara selalu kita sebut tiap malam. Kita berdoa, tolong jemaat Tuhan ini. Mereka membutuhkan Tuhan. Bukan hanya sekedar masalah mempertahankan hidup, makan minum, bukan. Yang paling penting dalam hidup saudara adalah bagaimana saudara mempertahankan iman. Karena tidak gampang bertahan di dunia yang jahat ini. Berdiri teguh, kita digoreng benar. Bukan Kristen anjing, Kristen yang benar. Menghargai Tuhan, menghargai firman Tuhan, menikmati Tuhan setiap saat. Ingat baik-baik, saya percaya kita itu akan Tuhan bilang begini, sabarlah hambaku yang setia, masuklah dalam. Mana ini Ibu Oot? Tinggal di luar. Aduh Bu, maaf beribu maaf. Biar saya nangis darah, saya bujuk-bujuk Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Tolong Ibu Oot itu setia dulu Pak, tolong Pak masuk. Petrus bilang, dia ibadah raya kita di tahun 2026 itu tanggal 4 Januari. Tanggal 4 Januari itu hari Minggu. Itulah kita mulai lagi perjalanan iman kita lagi dimulai.
masuk hari Minggu pertama, kesalahan. Saya berharap saudara-saudara adalah anak-anak Tuhan. Amin. Yang selalu ikut jalan Tuhan. Akulah jalan. Matius 7, saya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ini anjing. Jangan kasih yang berharga kepada anjing. Saudara, perhatian pun akan jadi salah di mata orang begitu. Kenapa? Karena penghargaan, saudara, tidak ada artinya. Orang yang memiliki sifat seperti anjing tidak akan pernah menghargai apapun. Susah. Karena bagi dia ibadah tidak ada harganya. Saudara mau ajak ngumpul berdoa, sulit pasti. Kenapa? Karena bagi dia itu tidak berharga. Saya berharap mental itu tidak ada di keluarga Hope. Amin. Atau sudah terlanjur ada? Mau saya potong itu kalau ada di sini. Nggak ada ya? Jangan sampai ada itu. Benar. Kalau anjing biasa aja saya di luar belanga, dia hanya akan bikin masalah. Percaya. Kemarin kita sama siapa? Kita pergi. Dong fanatik banget. Gak mau makan RW dia, Om. Kasihan ini anjing. Lah, situ gak kasihan perut kita. Oh, kasihan anjing. Kasihan perut kita dong. Ya. Biarkan anjing itu. Dia punya 4. Saya cuma kecil-kecil. Itu setengah belanga. Gak cukup. Itu mesti anjing yang besar. Saudara mau makan anjing atau tidak ada dosanya. Tapi jangan sifatmu kayak anjing. Amin. Tidak menghargai apa-apa. Jadi kalau ada suami-suami, istri ini, kalau ada suami yang beribadah terus dia marah-marah, anjing. Ini anjing. Ya. Tinggal di luar. Kalau ada teman kita yang kita mau ajak ke hal-hal yang baik dan dia menolak, didoakan. Saya rela naik ke hadirat Tuhan cuma mau membela saudara. Kami bergumul biar saudara-saudara dilindungi Tuhan. Biar saudara-saudara dijaga Tuhan dari anjing-anjing. Jangan saudara dipengaruhi, saudara-saudara dihipnotis, didoktrin pada hal-hal yang tidak mungkin sabar, dia tidak mungkin mengasihi. Tuhan memberkati saudara ya.